Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan membuka presentasi yang berjudul meningkatkan proses pengambilan keputusan. Yang beranggotakan, yang pertama ada Putri Amelia, yang kedua ada Alia Safwa Faiza, yang ketiga ada saya sendiri, Putri Maharani, yang keempat ada Tiara Ilda, yang kelima ada Nirwana, yang keenam ada Diva, yang ketujuh ada Cherisia Linviana. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengambilan keputusan dan sistem informasi. Pengambilan keputusan dalam bisnis biasanya terbatas pada manajemen. Saat ini, para karyawan yang tingkat rendah bertanggung jawab atas beberapa dari pengambilan keputusan tersebut. Sebagaimana sistem informasi akan membuat informasi menjadi tersedia bagi para karyawan yang tingkatannya lebih rendah. Perusahaan telah mengidentifikasi sejumlah keputusan yang penting di mana investasi atas sistem yang baru akan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan. Kita memasuki materi yang kedua, yaitu tipe keputusan. Yang pertama ada keputusan terstruktur yang sifatnya berulang dan rutin, melibatkan prosedur yang jelas dalam menanganinya sehingga tidak perlu diperlukan seakan-akan masih baru. Banyak keputusan memiliki elemen-elemen dari kedua jenis keputusan ini. Yang kedua ada keputusan semi terstruktur, yaitu yang hanya sebagian masalahnya mempunyai jawaban yang jelas, tersedia dengan prosedur yang disetujui bersama. Secara umum, keputusan terstruktur lebih umum dijumpai pada tingkat organisasi rendah, sedangkan masalah yang tidak terstruktur lebih umum dijumpai pada tingkat tinggi. Yang ketiga, keputusan semi struktur. Keputusan yang pengambil keputusannya harus memberikan pertimbangan, evaluasi, dan wawasan untuk memecahkan permasalahan. Setiap keputusan tersebut adalah baru, penting, dan tidak rutin, serta tidak ada pengertian yang dipahami benar. Baik, yang selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan. Nah, dalam mengambil suatu keputusan dibutuhkan sebuah proses yang melibatkan beberapa langkah, yaitu yang pertama ada intelijen. Intelijen ini terdiri atas menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang terjadi pada organisasi mengenai mengapa masalah itu terjadi di mana, dan apa akibatnya oleh perusahaan. Terus yang kedua ada rancangan atau desain. Di sini kita melakukan identifikasi dan mencari berbagai solusi terhadap masalah tersebut. Yang ketiga ada pilihan atau choice. Ini adalah bagaimana kita memilih alternatif solusi yang ada untuk masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah implementasi. Di sini kita membuat alternatif yang dipilih dapat bekerja dengan baik dan kita tetap mengawasi seberapa baik solusi tersebut. Nah, next yang selanjutnya ada manajer dan pengambilan keputusan dalam dunia nyata. Nah, ini terbagi menjadi 3 model, yaitu yang pertama model manajemen klasik. Nah, model manajemen klasik ini menjelaskan fungsi manajerial secara formal, tapi tidak menunjukkan apa yang dilakukan para manajer secara terperinci saat mereka merencanakan, memutuskan, dan mengendalikan pekerjaan orang lain. Yang kedua ada model perilaku. Ini adalah model yang menyatakan bahwa ketika perilaku yang sebenarnya dari para manajer terlihat menjadi kurang sistematis, lebih informal, kurang efektif, lebih reaktif, dan kurang terorganisasi dengan baik daripada model klasik yang telah kita yakini. Terus yang ketiga itu ada peran manajerial. Ini merupakan ekspektasi dari aktivitas yang harus dikerjakan oleh para manajer di dalam suatu organisasi. Nah, manajerial ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama peran antar pribadi. Para manajer bertindak sebagai figur utama dalam organisasi ketika mereka mewakili perusahaan mereka kepada dunia luar dan melakukan tugas-tugas simbolik seperti memberikan penghargaan kepada karyawan, memberikan motivasi, nasihat, dan mendukung bawahannya. Terus yang kedua ada peran informasi. Di sini manajer berperan sebagai penyebar informasi dan juru bicara dalam organisasinya. Dan yang terakhir ada peran pengambil keputusan.
Nah, di sini manajer bertindak sebagai wirausaha seperti mengusulkan jenis-jenis aktivitas baru, menangani gangguan-gangguan yang muncul dalam organisasi, dan menjadi penengah antara kelompok-kelompok yang bertikai. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang manajer dan pengambilan keputusan dalam dunia nyata. Pengambilan keputusan dalam dunia nyata terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kualitas informasi. Keputusan yang berkualitas tinggi memerlukan informasi yang berkualitas tinggi. Apabila keluaran dari sistem informasi tidak memenuhi kriteria kualitas ini, maka proses pengambilan keputusan akan sulit dilakukan. Yang kedua ada penyaring manajemen. Walaupun dengan informasi yang tepat waktu dan akurat, tetapi beberapa manajemen mengambil keputusan yang buruk. Para manajer menyerap informasi melalui serangkaian penyaringan untuk memahami dunia di sekitar mereka. Yang ketiga ada politik dan inersia organisasional. Organisasi adalah birokrasi dengan kemampuan dan kompetensi terbatas untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menentukan. Ketika lingkungan berubah dan perusahaan perlu mengadopsi model bisnis baru untuk bertahan, kekuatan yang besar dalam organisasi menolak pengambilan keputusan untuk perubahan besar. Next. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan otomatis yang berkecepatan tinggi, yang membuat jenis dari keputusan otomatis berkecepatan tinggi dimungkinkan adalah algoritma komputer yang secara tepat mendefinisikan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan suatu keputusan, database yang sangat besar, prosesor yang berkecepatan tinggi, dan perangkat lunak yang dioptimalkan atas tugas. Manusia meliputi para manajer dihapuskan dari rantai keputusan karena mereka terlalu lamban. Pada dasarnya, kecerdasan, desain pilihan, dan implementasi yang merupakan bagian dari proses dalam pengambilan keputusan ditangkap oleh algoritma pengambilan perangkat lunak. Bahkan kemungkinan usaha perlindungan tambahan yang bijaksana untuk mengamati perilaku dari sistem-sistem tersebut, meregulasi kinerja mereka, dan jika diperlukan dapat mematikan mereka. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemasok intelijen bisnis. Penting untuk mengingat bahwa intelijen bisnis dan analitis bisnis yang didefinisikan produk oleh para pemasok teknologi dan perusahaan konsultasi. Mereka terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak yang terjual dengan baik terutama oleh para pemasok sistem yang besar kepada perusahaan Fortune 500 yang sangat besar. 5 pemasok terbesar dari produk-produk tersebut adalah Oracle, SAP, IBM, Microsoft, dan SAS. Produk-produk Microsoft ditujukan pada perusahaan yang berukuran kecil hingga menengah, dan mereka didasarkan pada alat bantu desktop yang akrab bagi karyawan. Intelijen bisnis dan analitis bisnis menjadi salah satu segmen yang pertumbuhannya paling cepat dan paling besar di pasar perangkat lunak Amerika Serikat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai lingkungan intelijen bisnis. Terdapat 6 elemen dalam lingkungan intelijen bisnis. Yang pertama yaitu data dari lingkungan bisnis. Bisnis akan berhadapan dengan data terstruktur maupun yang tidak dari banyak sumber yang berbeda, termasuk data yang besar. Data perlu untuk diintegrasikan dan diorganisasi sehingga mereka dapat dianalisis dan digunakan oleh para pengambil keputusan manusia. Yang kedua ada infrastruktur intelijen bisnis. Data yang mendasari intelijen bisnis merupakan suatu sistem database yang luar biasa yang menangkap semua data yang relevan untuk mengoperasionalkan bisnis. Yang ketiga ada seperangkat alat bantu analitis bisnis. Seperangkat alat bantu perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis data dan menghasilkan laporan, memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para manajer, dan menelusuri perkembangan dari bisnis dengan menggunakan indikator-indikator kunci dari kinerja. Yang keempat, yaitu ada metode dan penggunaan manajerial. Perangkat keras, intelijen bisnis, dan perangkat lunak hanya sama cerdasnya dengan manusia yang memanfaatkannya. Para manajer menggunakan bermacam-macam metode manajerial yang mendefinisikan tujuan bisnis yang strategis dan menentukan bagaimana perkembangan akan diukur. Hal ini meliputi manajemen kinerja bisnis dan balance scorecard.
yang menitikberatkan pada indikator-indikator kunci bagi kinerja dan analisis strategi industri yang menitikberatkan pada perubahan pada lingkungan bisnis yang umum dengan perhatian khusus pada pesaing. Yang kelima ada platform pengiriman, yaitu SIM, DSS, ESS merupakan hasil dari intelijen bisnis dan analitis bisnis yang dikirimkan para manajer dan para karyawan dalam berbagai macam cara bergantung pada apa saja yang perlu untuk mereka melaksanakan pekerjaan mereka. Yang terakhir, yang keenam, ada antarmuka pengguna. Pelaku bisnis tidak lagi terikat dengan meja kantor dan desktop mereka. Mereka seringkali belajar lebih cepat dari representasi data secara visual daripada laporan kuno dengan kolom dan baris mengenai informasi. Serangkaian perangkat lunak analitis bisnis saat ini menekankan pada teknik-teknik visual seperti dashboard dan scorecard atau kartu nilai. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang intelijen bisnis dan kapabilitas analitis. Intelijen bisnis dan analitis bisnis menjanjikan untuk mengirimkan informasi dengan tepat, hampir mendekati dengan real time kepada para pengambil keputusan, dan alat bantu analitis membantu mereka dengan cepat memahami informasi dan mengambil tindakan. Terdapat 6 fungsionalitas analitis yang sistem BI kirimkan untuk mencapai tahap tersebut. Yang pertama ada laporan produksi. Laporan produksi merupakan laporan yang telah didefinisikan sebelumnya yang didasarkan pada kebutuhan spesifik dari industri. Lalu yang kedua ada laporan yang memiliki parameter. Para pengguna memasuki beberapa parameter seperti yang terdapat pada tabel pivot untuk menyaring data dan mengisolasi dampak dari parameter. Yang selanjutnya ada dashboard atau scorecard. Ini merupakan alat bantu visual yang menyajikan data kinerja yang didefinisikan oleh para pengguna. Yang selanjutnya ada ad hoc query atau pencarian atau penciptaan laporan. Ini memungkinkan bagi para pengguna untuk menciptakan laporan mereka sendiri berdasarkan pada query dan pencarian. Yang selanjutnya ada penelusuran. Merupakan kemampuan untuk berpindah dari tingkat ringkasan yang tinggi ke pandangan yang lebih terpencil. Lalu yang terakhir ada peramalan skenario model. Meliputi kemampuan untuk melaksanakan peramalan linear, analisis skenario, bagaimana jika, dan menganalisis data menggunakan alat bantu statistik yang standar. Lalu selanjutnya, next slide, yaitu siapa yang menggunakan intelijen bisnis dan analisis bisnis. Para eksekutif senior cenderung menggunakan BI untuk memonitor aktivitas-aktivitas perusahaan dengan menggunakan antarmuka visual. Para manajer menengah dan para analisis cenderung untuk tenggelam dalam data dan perangkat lunak, memasukkan query, dan memilah-milah serta membagi data. Seiring dengan dimensi yang berbeda, para karyawan operasional akan sejalan dengan para pelanggan dan para pemasok. Sebagian besar mencari laporan-laporan yang telah dikemas. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas analisis prediktif. Kemampuan terpenting dari analisis intelijen adalah kemampuan untuk membuat model atas peristiwa dan perilaku pada masa mendatang. Seperti misalnya, probabilitas seorang pelanggan akan memberikan tanggapan atas tawaran untuk membeli suatu produk. Analisis prediktif menggunakan analisis statistik, teknik penelusuran data dan historis, dan asumsi mengenai kondisi pada masa mendatang untuk memprediksi kecenderungan massa yang akan datang dan pola perilaku. Selanjutnya kita akan membahas analisis data besar. Banyak perintil online yang memiliki kapabilitas untuk membuat rekomendasi atas produk yang diwujudkan melalui online para pengunjung situs web mereka untuk membantu
dalam menstimulasi pembelian dan membimbing keputusan mereka mengenai barang dagangan yang disediakan. Sekarang, beberapa telah melalui untuk menganalisis jumlah pelanggan online dan dalam gerai yang sangat besar yang telah mereka kumpulkan seiring dengan data pada media sosial untuk membuat rekomendasi tersebut menjadi lebih individual. Slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya yaitu visualisasi data, analitis visual, dan sistem informasi geografis. Dengan menyajikan data dalam bentuk visual, maka visualisasi data dan alat bantu analitis visual dapat membantu para pengguna untuk melihat pola dan hubungan dalam sejumlah besar data yang sulit untuk dipahami jika data disajikan dalam bentuk daftar teks, tradisional, atau angka-angka. Data disajikan dalam berbagai macam bentuk grafik, diagram, dashboard, dan peta. Orang-orang menjadi lebih terlibat ketika mereka menyaring informasi yang disajikan secara visual dan mengembangkan wawasan mereka sendiri. Sistem informasi geografis adalah suatu kategori khusus dari alat bantu untuk membantu para pengambil keputusan memvisualisasikan permasalahan yang memerlukan pengetahuan mengenai distribusi secara geografis atas orang atau sumber daya lainnya. Beberapa Geographic Information System memiliki kapabilitas permodelan untuk mengubah data dan secara otomatis akan memperbaiki skenario bisnis. Geographic Information System ini akan digunakan untuk membantu pemerintah, negara bagian, dan setempat dalam menghitung waktu tanggapan terhadap bencana alam dan keadaan darurat lainnya, atau untuk membantu bank-bank dalam mengidentifikasi lokasi yang terbaik untuk mendirikan cabang-cabang yang baru atau terminal ATM. Yang terakhir yaitu strategi manajemen untuk mengembangkan kapabilitas BI dan BA. Terdapat dua strategi yang berbeda dalam mengadopsi liabilitas BI dan BA bagi suatu organisasi. Solusi yang pertama membawa risiko di mana pemasok tunggal yang menyediakan kepada perusahaan Anda solusi total baik perangkat keras maupun perangkat lunak, membuat perusahaan Anda menjadi bergantung pada wewenang penetapan harganya. Ini juga menawarkan keuntungan dalam perusahaan dengan satu pemasok tunggal yang dapat mengirimkan dalam skala global. Solusi yang kedua yaitu menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dan kemandirian, tetapi dengan risiko yang berpotensial menyulitkan dalam mengintegrasikan platform perangkat lunak terhadap perangkat keras maupun perangkat lunak lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.